Welcome to Deposit. Dengerin podcast Agritechsit. Hai, kenalin, aku Anistiawati. Dan aku, Amir Bima. Oh ya, ngomong-ngomong tentang deposit nih. Deposit itu apa sih, Nis? Jadi gini nih Mas, Deposit ini adalah ya sejenis podcast dari Agritechsit gitu Mas. Jadi isinya kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Dan fun fact-nya nih Mas, malam ini itu adalah episode perdana dari Deposit loh. Jadi ini ya episode pertama gitu. Nah, ini jadi episode pertama kali nih ya. Oh iya, ngomong-ngomong, kita mau bahas apa nih di episode pertama ini? Bentar Mas, kalau ngomongin bahas-bahasan, gimana kalau kita bahas tentang kuliah sambil berbisnis? Gimana tuh Mas? Keren nggak tuh? Keren sih, bisa-bisa. Nah, kalau menurut Mas Bima sendiri nih, susah nggak sih Mas buat ngejalanin kuliah, tapi juga sambil berbisnis? Kalau menurut aku sih, susah sih. Apalagi kan namanya kuliah kan banyak tugas itu. Belum lagi kalau kuliahnya sambil ikut organisasi. Kan jadi padat banget gitu jadwalnya. Emang ada ya orang yang bisa sambil kuliah, sambil bisnis juga? Kalau gitu ya jelas ada lah Mas. Aku punya kenalannya nih. Ya udah ya, daripada Mas Bima kepo, jadi langsung aku panggilin aja deh. Halo Mas Afan, gimana nih kabarnya Mas? Oke, kabar baik kawan-kawan. Nah, jadi Mas Afan, kenalin, ini Mas Bima, dan Mas Bima kenalin, ini Mas Afan. Hai Bima, Halo, salam kenal. salam kenal. Jadi gini nih Mas, kan kalau kata pepatah nih ya Mas Bim ya, tak kenal maka tak sayang. Iya nggak? Ya benar Betul banget. banget tuh. Jadi aku mau ngenalin sedikit aja nih tentang Mas Afan. Bentar ya. Jadi dia ini Mas Afan atau punya nama lengkap Ahmad Afan Maulana. Ya, Mas Afan ini termasuk mahasiswa hukum angkatan 2019 di UNED loh, Mas. Dan saat ini Mas Afan juga terjun langsung di dunia bisnis sebagai owner dari RNK Group yang menaungi RNK Cloud dan juga RNK Coffee. Tapi Mas Bim harus tahu nih, ternyata nggak cuma itu Mas. Ternyata Mas Afan juga merupakan seorang manajer marketing di Arsa Visual yang bergerak dalam bidang fotografi dan juga sinematografi loh Mas. Keren banget. Wah, keren banget. Apalagi kita seangkatan ya. Iya, Enaknya kalian gini, seangkatan. Ya, dan ya kita jadi aku masih bisnis. angkatan 2019. Iya, sama nih. Aku juga angkatan 2019. Oh gitu. Panggilnya apa ya Ya, enaknya? ya, ya, ya. Van langsung ya. Oh ya, mungkin aku kepo nih, Van. Bisa diceritain nggak sih awal mulanya kenapa kok kepikiran bikin usaha gitu? Atau yang latar belakangi berdirinya usaha Avan ini? Oke Bima. Jadi apa yang melatar belakangi aku mulai merintis usaha ini sebenarnya aku mulai belajar berbisnis itu sudah semenjak aku SMA. Jadi di SMA waktu itu kan sering aktif di organisasi ini kan. Salah satunya waktu itu pernah pernah menjadi ketua panitia yearbook sekolah. Ya, jadi kan biasanya siswa di tahun akhir itu kan biasanya bikin album kenangan. Nah itu kebetulan aku jadi ketua panitianya dan kebetulan juga aku di SMA itu kan ikut ekskul multimedia yang bergerak di bidang fotografi ya kan. Jadi adalah apa pengetahuan sedikit. Jadi itu. Nah, awal mula aku berbisnis itu ketika waktu itu kan di kepanitiaanku ada suatu problem tentang keuangan. Nah, jadi di mana target kita semua siswa itu harus bisa membeli buku album ini. Sementara kan kita tidak bisa ambil rata semua siswa itu mampu. Nah, ada beberapa siswa-siswa yang itu dirasa keberatan untuk beli buku itu. Nah, jadi kita berpikiran, jadi kita bentuk suatu divisi kewirausahaan atau kalau di kampus kan sekarang yang ngetren namanya Danus. Nah, jadi itu kita mikir bareng-bareng gimana cara kita bisa mendapatkan suatu
keuntungan, yang mana keuntungan tersebut nanti akan dialokasikan kepada teman-teman kita yang kurang mampu untuk membeli buku album tersebut. Nah, jadi itu. Nah, eh, kebetulan di proyek tersebut kita berinisiatif gimana kalau kita tuh selain bikin buku album kenangan, kita juga bikin kaos identitas angkatan kita gitu. Nah, dari situ teman-teman juga menyetujui, akhirnya kita proses dan kita ketika kita publish kok teman-teman angkatanku juga banyak yang setuju. Nah, akhirnya kita komersilkan itu kaos. Nah, kebetulan juga banyak yang beli juga, yang mana akhirnya sesuai target uang itu kekumpul dan uang tersebut bisa menambali atau bisa untuk kita berikan kepada teman-teman yang kurang mampu. Nah, dari itu aku kayak kepikiran, wah ternyata bisnis ini seru ya. Jadi aku yang semulanya tidak pernah terlintas untuk melakukan bisnis, karena kan kita di SMA kan waktu itu padat nih kegiatan, selain kita harus memperhatikan sisi akademis, nah kita kan juga aktif di organisasi kan. Jadi kayak nggak kesempatan kepikiran untuk belajar bisnis gitu. Nah, itu cerita awal. Terus kemudian setelah lulus dan kuliah di Universitas Jember, nah itu sebenarnya sempat vakum ya, dalam artian kita kan waktu itu hanya sebatas freelance gitu. Jadi ketika ada job ya kita kerjain, kalau nggak ada ya ya nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi selama mahasiswa kok kebetulan di awal-awal kuliah itu juga disibukkan dengan urusan organisasi dan akademis. Jadi belum kesempatan untuk kepikiran untuk mulai merintis bisnis lagi gitu. Nah, terus kemudian di semester kedua ya, semester kedua atau semester ketiga kita mulai daring. Kedua ya kayaknya. Semester 2 sih. Semester 2 ya? Pertengahan semester 2, semester Ya, 2. pertengahan semester 2. Jadi dari kondisi yang sulit itu kayak aku mikir waktu itu kan juga metode pembelajaran juga kurang optimal gitu. Dan aku ngerasanya kalau belajar di rumah dan gini-gini aja aku rasa ini kurang produktif gitu. Jadi sangat disayangkan kalau waktu kita terbuang dengan sia-sia gitu. Jadi aku dengan beberapa teman, sebenarnya teman-teman juga, aku di sini nggak sendiri sebenarnya, ada beberapa teman. Jadi kita merger gitu. Kita rembuk lagi, kumpul lagi. Gimana kalau kita coba mulai bisnis lagi? Nah, dulu kan kita sudah pernah mencoba. Artinya kita sudah sedikit punya tentang formula dalam mengawali bisnis itu seperti apa. Jadi kita juga sudah punya bisnis plan gitu. Gimana kalau kita eksekusi sekarang? Nah, akhirnya dari teman-teman sendiri itu juga antusias. Waktu itu ada sekitar 4 anak ya, 5 sama aku. Jadi gimana kalau kita dirikan clothing ya. Jadi kita buka bisnis garment. Jadi dulu ya berkaca pada pengalaman kami pernah menghandle kepanitiaan BTS itu tadi. Jadi teman-temanku ini teman-teman SMA kan, kita kemas lagi gimana baiknya, kita cari referensi dan kita lakukan survei dan riset. Jadi gimana kalau kita membuka usaha ini di wilayah kita, dan kebetulan saya kan tinggalnya di Glenmore Banyuwangi. Nah, jadi kita lakukan survei, lakukan riset, segmentasi pasar bisnis seperti apa, terus kemudian kemungkinan target konsumen itu kita seperti apa. Jadi kita udah lakukan riset tersebut. Jadi beranilah kita pada tahun 2020, tepatnya bulan Maret, insya Allah bulan Maret, itu kita udah launching. Jadi kita alhamdulillah langsung punya outlet. Jadi dari beberapa teman kita iuran, jadi kan kita merger iuran, dan ada satu temanku yang emang dia punya ruko, dan itu yang kita gunakan. Jadi bisnis awalku adalah clothing tadi. Jadi layaknya bisnis di awal-awal itu rame banget. Jadi kita orderan juga banyak, rata-rata anak SMA. Jadi kan mungkin teman-teman tahu itu biasanya kalau anak-anak SMA, anak-anak kampus atau komunitas-komunitas itu kan suka bikin kaos gitu kan. Nah, itu banyak yang order di kita. Jadi alhamdulillah
di awal-awal pertama kita buka bisnis itu lumayan lancar dan ya untuk seumuran kami cukup puas lah dengan capaian kita pada awal-awal bisnis kami. Cuman ya mungkin ini minim pengalaman ya. Jadi ketika bisnis itu berjalan, jadi kita masih belum paham apa namanya cash flow, terus kemudian pembagian dividen ini gimana. Jadi waktu itu kita ya ininya kita belanja, terus kemudian kita jual, ada uang di gimana ini nih kita nggak tahu. Akhirnya dengan kepuasan berpikir kami, jadi kita malah uangnya sering dibuat jalan-jalan, dibuat jajan, lebih cenderung dibuat foya-foya. Jadi karena itu masih pemikiran yang sangat polos ya mungkin. Jadi kita kan nggak tahu. Jadi di triwulan kedua itu udah agak nggak serame yang di awal. Terus kemudian kita kan juga kurang lemahnya di branding tuh waktu itu. Soalnya buka sekelas usaha distro di wilayah yang notabene perdesaan ya tempat kami itu lumayan tantangan juga. Jadi kan kayak kesadaran masyarakat tentang baju bagus itu seperti apa, baju yang ori itu seperti apa. Jadi mungkin masyarakat di lingkup pedesaan itu kurang memperhatikan nilai-nilai seperti itu. Jadi mungkin itu kendala di usaha kami. Cuman kami nggak mati akal dalam artian kami tetap terus berimprovisasi dengan kita melakukan ekspansi bisnis ke bidang yang lain. Jadi setelah clothing dan clothing tetap berjalan meskipun nggak serame di awal kita rintis. Jadi kita melakukan ekspansi ke bidang yang lain, ke bidang yang saya rasa waktu itu memang lagi usaha yang menggurita, artinya usaha yang banyak digemari oleh masyarakat. Jadi waktu itu kita merintis suatu produk minuman milk base. Jadi lebih ke mungkin teman-teman paham lah waktu itu ngetren-ngetrennya minuman dengan boba gitu kan, minuman kopi ya gitu-gitu. Jadi kami berimprovisasi kepada bisnis tersebut. Jadi awalnya konsep kami konsep ini ya take away. Jadi kita waktu itu kan belum punya outlet nih buat kafe. Jadi kita sementara pakai namanya food container ya. Jadi teman-teman kalau tahu food container biasanya yang di jalan-jalan gitu, di pinggir jalan. Jadi kita pada mulanya kita mulainya dengan food container tersebut. Nah, kita pelajari cara untuk mengembangkan bisnis jenis ini gimana, yaitu dengan sering melakukan branding produk melalui e-commerce, bisa ke Instagram, WhatsApp, gitu. Jadi kita benar-benar telateni karena pengalaman kita juga di usaha clothing sebelumnya kan cash flow-nya nih yang kurang optimal. Artinya uang berjalan ini harus gimana kita bingung. Nah, karena pengalaman itu akhirnya ketika di bisnis kedua ini kita lebih paham mengelola uang itu seperti apa. Nah, jadi itu. Terus kemudian berjalannya bisnis tersebut alhamdulillah lancar banget ya, karena itu juga kebetulan kita launching pas bulan puasa. Nah, dan itu menjadi hal yang baru di tempat kami, di wilayah kami. Jadi kayak belum ada kompetitornya waktu itu. Nah, jadi itu sangat memuaskan karena kita memiliki target bahwasanya di setiap harinya, dan ini kita kan sudah melakukan perhitungan. Jadi setiap harinya kita hanya menargetkan untuk produk kami laku 30 cup per hari. Jadi kita nggak muluk-muluk, kita menargetkan 30 cup per hari. Dan ternyata sehari itu bahkan bisa nembus angka 100 cup. Nah, jadi ini benar-benar di luar target kami dan ini suatu keberuntungan. Nah, cuman sekali lagi kita nggak mau kecolongan, artinya arus kas ini harus benar-benar jelas, keuangan harus benar-benar jelas. Nah, jadi uang ya karena kita yakin di dalam dunia bisnis itu selalu ada kompetitor. Nah, aku dapat memprediksi bahwasanya oke, usaha kita ini jalan. Ya, karena emang produk ini lagi trending-trendingnya gitu. Nah, kita nggak tahu sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan kemudian entah ini produk ini akan hilang masa trendingnya atau juga kompetitor-kompetitor baru yang akan bermunculan. Nah, untuk itu kita sudah
siapkan antisipasinya. Nah, jadi setelah lancar dan ini setelah hari raya kita kembali melakukan evaluasi dan membahas tentang inovasi apa lagi yang kita bisa lakukan gitu agar bisnis ini akan berkembang. Bisnisnya akan berkembang. Waktu itu sempat terbesit dalam pikiran kita akan melakukan sistem bisnis waralaba atau yang lagi ngetren-ngetrennya ini namanya franchise ya. Ya, jadi sistem franchise. Cuma juga ada beberapa pertimbangan, kita juga memiliki opsi lain yaitu membuka suatu kafe. Ya. Tapi tentunya perlu budget yang lebih gede lagi karena kan kalau kafe membutuhkan outlet. Jadi setelah dipertimbangkan dengan matang dan akhirnya ya itu uang yang sudah kita peroleh dengan bisnis-bisnis kita yang sebelumnya itu dikumpulkan dan setelah kita buat RAB tentang kafe ini kok ternyata uangnya kurang, otomatis kita iuran lagi. Nah, iuran lagi dan tapi tantangannya beberapa teman itu ada yang nggak mau lanjut. Jadi ketika kita buka kafe itu sebenarnya kita cuma tinggal 2 orang gitu. Jadi itu ya mungkin latar belakang saya membuka usaha itu sih dan berkembangnya gitu sampai sekarang. Wah, jadi latar belakangnya tadi waktu dari SMA ya, waktu yang Ya, buku itu ya Mas, ya sampai benar, ke jalan benar. membesar, Ya, sampai ya bertemu benar. dengan teman-teman, sampai ya bisnis clothing. Oh ya, aku mau tanya nih Mas, tips triknya untuk membangun usaha gitu, khususnya kan pemula. Apalagi kan tadi Masnya tuh kan bilang awalnya juga coba-coba gitu. Kan Afan ini kan sudah mulai nih, sudah terjun lebih dahulu. Mungkin bisa ngasih tahu tips triknya gitu. Oke, lebih tepatnya bagaimana cara kita untuk memulai usaha gitu ya. Sebenarnya banyak ya cara, tentu banyak sih, dan setiap orang punya persepsi masing-masing tentang ini. Nah, kalau tips and trick dari aku sih lebih ke pertama itu, yang penting kita niat dulu lah. Jadi kan katanya inamal malu biniat, semua berawal dari niat gitu kan. Niat yang dibarengi usaha dan doa, aku yakin itu pasti berhasil. Jadi seperti dulu aku emang niat ini mau buka usaha. Insya Allah dengan kita niat kita pasti akan bersungguh-sungguh ya ketika membuka usaha. Terus kemudian kedua pastinya kita melakukan membuat bisnis plan atau rencana bisnis. Jadi kan dalam membuka bisnis atau merintis bisnis kita tidak bisa gerusa-gerusu, kita tidak bisa serta-merta, aku pengen bisnis langsung. Nah, jadi perlu ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, ada beberapa hal yang diperhitungkan. Nah, tentunya yaitu dengan cara membuat bisnis plan. Nah, jadi dengan membuat bisnis plan kita tahu bisnis apa yang akan kita lakukan, terus kemudian bisnis ini targetnya apa dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, tantangannya gimana, terus kemudian RAB-nya gimana, gitu. Jadi itulah adalah kompleksitas yang kita pertimbangkan. Nah, jadi itu dalam melakukan rencana bisnis. Terus kemudian kita harus paham, kita harus melakukan riset dan survei. Nah, survei apa aja, riset apa aja, tentunya ya itu tadi. Pertama, kita harus tahu ketika kita membuka bisnis, kita tentukan kita membuka outlet atau tempat kita berbisnis itu di mana. Otomatis kan kita juga harus mempertimbangkan faktor seperti segmentasi pasar gitu kan.
seperti bisnisku itu tadi, ketika kita memberanikan membuka satu distro di tempat yang notabene pedesaan, ternyata itu sebenarnya kurang cocok. Tapi ketidakcocokan itu bukan suatu halangan kita untuk terus berinovasi gitu kan. Dalam dunia bisnis itu tidak ada batasan-batasan untuk kita berinovasi. Nah, tapi ada baiknya ketika kita itu punya perhitungan yang matang gitu dengan melakukan ya riset dan survei ini tadi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman katakanlah pengen membuka suatu bisnis tentang makanan, makanan ibarat bakso lah, bakso, terus kemudian mie gitu. Nah, itu kan bisnis yang relatif pasarnya itu di mana-mana. Sekarang di mana sih yang nggak ada bakso, di mana sih yang nggak ada mie gitu kan. Nah, cuman ketika kita membuka suatu bisnis katakanlah industri kreatif nih ya terus salah satunya clothing itu tadi. Terus kemudian katakanlah kita buka bisnis fotografi gitu kan. Nah, itu kalau kita bukanya di tempat yang notabene itu pedesaan itu akan sulit sulit bukan berarti nggak bisa ya ini maksudku sulit. Nah, sulit karena eh, jarang orang-orang pedesaan itu yang ketika ada sesuatu memerlukan jasa fotografi ya mereka daripada aku keluar uang untuk menyewa fotografer mending aku suruh tetanggaku atau saudaraku atau siapalah yang suruh bantuin fotoin gitu kan. Nah, jadi harus tahu sih segmentasi pasar. Nah, terus kemudian ini penting juga seperti pengalamanku tadi yang keempat nih ya, itu harus punya perencanaan dan eh, apa ya istilahnya laporan keuangan. Jadi cash flow. Nah, pengalaman kebanyakan bisnis itu banyak yang laris, ya kan? Banyak bisnis yang ramai. Nah, cuman menurutku parameter bisnis itu bisa dikatakan berhasil atau sukses ketika bisnis itu selain usahanya benar-benar lancar, laris, rame, tapi dia juga memiliki apa laporan keuangan yang rapi, yang jelas dan eh, apa istilahnya eh, mampu untuk mengembangkan usaha. Jadi kalau hanya sekedar rame, laris gitu kan, uangnya banyak berfoya-foya ya selamanya bisnis itu nggak akan berkembang. Jadi itulah perlunya suatu catatan atau laporan keuangan ya kan. Jadi kadang kita itu eh, merasa capek gitu kan, capek dan ketika kita lihat keuangan kok padahal kita rame ya, tapi uang kita kok segini, hilang kemana ya? Nah, itulah suatu kesalahan-kesalahan dalam bisnis bila mana pencatatan-pencatatan itu kurang detail. Jadi itu pengalaman kami. Terus terakhir, ini kan eranya kan udah era-era milenial nih katanya. Di 4.0 gitu kan. Jadi semua itu menurutku harus diintegrasikan dengan teknologi gitu kan, termasuk salah satunya bisnis. Jadi di era sekarang bisnis itu sangat mungkin bisa berhasil ketika mampu bersinergi dengan teknologi, gitu kan. Satu contoh ya bisnis yang aku jalanin. Jadi kan aku bergerak di bidang industri kreatif nih. Jadi kita punya suatu production house tentang fotografi dan sinematografi dan itu jelas promosi kita melalui media sosial gitu kan. Terus kafe. Nah, kafe itu sekarang brandingnya cenderung eh, melalui media sosial. Jadi kadang beberapa konsumen itu ke kafe bukan karena dia pengen ngobrol, bukan karena dia pengen menikmati makanan atau minumannya, tapi karena kadang-kadang karena pengen bikin konten. Jadi menurutku korelasi antara bisnis-bisnis sekarang itu dengan dunia teknologi atau media sosial itu sangat sangat berkaitan.
Nah, jadi sekali lagi menurutku semua hal sih nggak hanya bisnis, tapi lebih khususnya bisnis itu sangat perlu diintegrasikan dengan teknologi. Jadi seperti itu, Mas Bima. Oke, gimana nih? Waduh, banyak banget ya Mas ya, tips and trik yang udah dibagi-bagi nih. Tapi Iya, nih ya banyak Mas ya, banget. iya Mas Bim. Tapi kan ngomong-ngomong tentang RNK Group nih Mas Afan ya, Ya benar. kenapa sih Mas Afan nih nama RNK Group gitu? Kenapa nggak Afan Group atau Malona Oh Group gitu. gitu? Kan bisa ya. Ya 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 ya. Nah, oke. Ini suatu pertanyaan yang sering ya mungkin teman-teman lontarkan. Jadi kenapa kok RNK Group? Asalnya itu gimana? Nah, jadi perlu dipahami teman-teman. Sebenarnya pada awal kita membuka usaha ini itu sebenarnya bukan RNK namanya, tapi ruang kreatif. Nah, kenapa kok ruang kreatif? Karena kita cenderung bergerak di bidang ekonomi kreatif. Ya, contohnya itu tadi clothingan, terus kemudian kita emang bercita-cita untuk bisa membuka kafe. Nah, jadi otomatis kita berilah nama RNK Group. Apa ruang kreatif maksudku. Jadi awalnya ruang kreatif, tapi pada awal dirintisnya usaha ini, kita kan belum mampu untuk membuka kafe gitu loh. Eh, jadi gimana kalau kita tuh bikin plesetan gitu rek, iya ya apa ya, coba-coba kita singkat RK gitu, RK kurang coba R dan K gitu, kurang coba dijadikan suatu kalimat, gimana kalau R dan K itu dijadikan satu kalimat ya jadinya RNK gitu. Jadi spontan gitu aja kita bikin. Nah dari itu, oke RNK, oke sepakat kita bentuklah RNK Group gitu. Nah, yang awalnya ya clothing itu tadi dengan minuman. Dan berjalannya kita juga yaitu kita berekspansi ke bidang fotografi dan sinematografi. Cuman yang perlu dipahami teman-teman, sebenarnya kegagalan kami untuk eh, membangun ruang kreatif itu tadi ketika kami sudah masuk ke dunia kuliah, ya kan. Jadi sebenarnya ketika kita kuliah itu suatu tantangan karena beberapa teman juga beda kampus gitu kan, kita nggak bisa komunikasi intens, kita nggak selalu bersama. Jadi eh, ruang kreatif yang semulanya visi misi bersama, visi misi beberapa orang itu satu persatu personilnya itu hilang gitu kan. Nah, jadi dari itu aku kayak mikir sebenarnya ada terbesit pikiran untuk merebranding usaha ini. Artinya ya karena kita orang-orangnya sudah beda ya mungkin kita gantilah nama usaha ini. Nah, cuman setelah aku pikir-pikir kembali nama RNK ini sudah eh, cukup dikenal, cukup mendapat branding, cukup teman-teman wilayah eh, wilayahku tepatnya itu sudah familiar dengan istilah RMK. Jadi kayak sayang kalau mau diubah. Akhirnya dengan restu teman-teman aku ngomong gimana kalau usahanya aku terusin gitu. Dan teman-teman juga ACC ya alhamdulillah sampai saat ini pun insya Allah tetap aku konsisten pakai brand ini karena inilah jerih payahku mulai dari nol sampai sekarang. Jadi itu sih Anis. Oh begitu ya, ternyata RNK itu gitu R dan K. awalnya. Nah, jadi gimana nih Mas Bim? Mas Bim kepo-kepo lagi tentang apa gitu? Ya, kipu-kipu tentang RNK dong. Ternyata hanya sesimpel itu namanya. R dan K aslinya. Oh R ya dan Mas, K. kan tadi kan disebutin itu yang pertama kali kan clothing, terus ke kafe ya. Kan tadi juga disebutin kalau modal awalnya itu dari urunan Modal kan ya. bersama. Ya, Ya, terus kan aku ini sempat dengar nih Mas, kalau mau bangun usaha itu harus di tempat yang tepat sama dengan teman yang tepat. ya benar Pernah nggak benar. sih Mas? Pernah nggak sih Mas itu teman-temannya Avan sendiri nih? Kok aku manggil Mas terus ya? Terus semula. Nah, temannya Avan ini kayak meragukan gitu bisnis yang mau dibangun ini
berjalan atau enggak? Itu pernah nggak sih? Oke. Jadi sebenarnya tantangan dalam bisnis itu banyak ya. Salah satunya ya kepercayaan gitu kan. Apalagi kita bisnisnya merger ini. Artinya kita kan memerlukan teamwork. Nah, karena di sini tidak cuma satu kepala yang berpikir, tapi beberapa kepala. Nah, yang mana di sini aku tidak pernah membuat konsep, oh aku yang paling tinggi, kamu bawahanku. Itu enggak. Nah, itu aku sistemnya intinya bisnis ini karena orientasinya kita masih belajar ya. Artinya aku waktu itu dengan kepala berpikir, ya intinya kita jalani susah seneng bareng-bareng gitu kan. Cuman dalam etika bisnis sebenarnya yang aku ketahui, ya, jadi sebenarnya dalam bisnis itu kita harus profesional. Profesional dalam artian ya hubungan kerja ya kerja, teman ya teman, keluarga ya keluarga. Itu suatu hal yang tidak bisa dicampur adukan menurutku. Nah, eh, dan itu kenapa di beberapa perusahaan ternama pun itu biasanya melarang ketika ada seorang yang ini memiliki hubungan khusus seperti pacaran atau suami istri itu biasanya nggak boleh dalam satu instansi, dalam satu perusahaan itu nggak boleh. Ya itu mungkin karena mengantisipasi ke tidak profesionalitasan seperti itu. Takutnya masalah pribadi bawa-bawa ke masalah kerja. Nah sebenarnya nggak perlu aku jelasin juga sih. Tapi intinya yang aku alami di bisnisku, kenapa kok yang semula itu beberapa anak terus cuma akhirnya 2 orang atau 3 orang atau bahkan aku sendiri akhirnya yang ngelola itu ya kurangnya rasa saling kepercayaan itu sih. Jadi ya kita kan merger itu tadi kan tetap ada persentase. Kita nggak sama rata dalam artian aku berapa persen, temanku berapa persen itu ada hitungannya sendiri. Nah, cuman kayak ya susahnya ketika bisnis itu ya itu kalau sama temen. Nah, jadi meskipun kita membagi suatu job desk misalkan di sini aku sebagai eh, akuntannya, kamu sebagai konten kreatornya gitu misalkan. Nah, itu dalam etika bisnis sebenarnya alangkah baiknya ketika kita sebagai owner ini ya ya kalau kerjanya nggak beres ya harus kita beri teguran gitu kan. Nah ini karena temen kadang kita sungkan misalkan dia sebagai konten kreator, kamu kok gini sih ini. Loh, dia akhirnya ngelawan karena dia merasa alah temanku sendiri gitu kan. Jadi itulah ketidakprofesionalitasan dalam bisnis gitu. Sementara kami sebagai istilahnya sebagai atasan, sebagai manajer, jadi ya kayak susah gimana kita mau ngatur kalau gini. Nah, jadi itu sih permasalahan di bisnis. Jadi pertanyaan apakah pernah tidak dipercaya dalam bisnis oleh teman-teman sendiri ya sering sih sering. Cuman ketika kita bisa saling memahami, masalah itu pasti ada. Cuma di setiap masalah pasti ada solusi. Itu insya Allah tetap akan konsisten tim itu. Tapi kalau sudah tidak menaruh rasa saling percaya, nah itu kita harus tahu kapan bisnis itu harus diakhiri. Jadi seperti itu. Wah, berarti berat juga ya, lumayan. Ya berat pasti berat. Nggak ada hal yang nggak berat. Berat banget ya Mas ya. Dan juga etika bisnis itu ya perlu ada ternyata ya, meskipun Ya, sama teman sendiri. ya benar-benar. Tapi nih Mas ya, ngomong-ngomong tentang berbisnis nih Mas, sebenarnya tekad yang paling kuat buat Mas mutusin akhirnya oke nih, aku harus mulai nih usaha ini. Selain yang Mas ceritain dari awal itu apa sih Mas? Karena kan aku mikirnya gini nih Mas, kan biasanya tuh ya anak muda zaman sekarang, termasuk aku, ya itu biasanya ada niat, nggak ada tekad. Iya nggak Mas Ya Bim? benar-benar. Ya benar-benar. Ada niat Jadi, ada Sering itu tekad. sering. ya bener banget. Jadi gimana nih kalau buat Mas Afan? Ya siapa tahu nih
dari cerita-ceritanya Mas Afan banyak nih menginspirasi. Jadinya kan bisa untuk anak muda memulai bisnisnya. Ya, semoga lah. Ya, jadi ada niat tapi nggak ada tekad. Nah, itu sering aku jumpai sih, termasuk beberapa teman-teman yang aku kenal juga kadang aku bikin bisnis, aku bisnis. Nah, cuma tekad untuk memulai itu nggak ada. Padahal bisnis itu kalau apa katanya Bob Sadino, ya tahulah Bob Sadino kan. Jadi Bob Sadino itu pengusaha legendaris, ya kan, yang nyentrik dan fenomenal gitu kan. Nah, dia pernah berkata, ini aku pernah baca. Nah, ketika saya ditanya usaha yang bagus itu seperti apa, ya usaha yang jalan gitu. Usaha yang nggak hanya dimimpikan, tapi usaha yang sudah dilakukan. Nah, itu artinya ketika kita ingin berbisnis, artinya kita harus berani bermulai. Kalau cuma niat ya niat-niat aja. Tapi benar kalau nggak ada tekad untuk me, mengawali atau merintis itu ya selamanya cuma jadi angan-angan aja gitu kan. Kita terlalu takut, kita terlalu parno pada, oh gila aku jalanin bisnis ini kok ternyata rugi, kok ternyata nggak hasil, terus kok ternyata nggak ada profitnya gitu. Nah, menurutku setiap bisnis itu pasti mengalami atau melalui fase-fase itu, tapi ya kalau nggak pernah gitu kita nggak akan pernah belajar gitu kan. Nah, termasuk aku membuka bisnis pun nggak selamanya aku selalu berprofit, nggak selamanya omsetnya memuaskan, nggak selamanya omsetnya mencapai target. Nah, bisnis itu tetap ada pasang naiknya. Nggak hanya bisnis mikro, bisnis makro pun menurutku tetap ada naik turunnya gitu. Jadi kita ya harus berani. Nah, sebenarnya ya benar tadi. Kalau aku sih motivasiku pribadi sebenarnya aku tuh punya prinsip ini mulai aku dari sekolah ya. Ya, dari sekolah itu aku sudah berpikiran aku harus bisa punya uang sendiri. Jadi biar nggak biasa ketergantungan ke orang tua. Dan aku yakin beberapa orang juga berpemikiran sama denganku gitu kan. Cuma bedanya ada yang orang berpikir seperti itu terus ambil tindakan dan ada juga orang yang hanya berpikiran seperti itu tapi dia bingung mau ngapain atau nggak berani untuk memulai. Nah, jadi aku kalau motivasi pribadiku sih itu aku punya prinsip aku ketika sekolah kalau bisa aku minimalisir lah untuk membebani orang tuaku gitu. Alhamdulillah karena SMA itu sudah biasa gitu kan biasa jualan itu tadi kaos gitu. Dan itu alhamdulillah profitnya juga lumayan cukup lah untuk uang jajan gitu kan. Cukup untuk aku tidak meminta-minta ke orang tua. Terus kemudian lanjut ke kuliah pun dengan tekad yang sama dan aku juga ngejar beasiswa kan. Nah, alhamdulillah juga kuliah pun dapat beasiswa. Akhirnya biaya kuliah pun nol. Jadi alhamdulillah aku kuliah mulai semester 1 sampai nanti insya Allah akan dibiayai. Nah, bahkan mendapat biaya, bahkan kita disubsidi gitu. Dan uang yang aku dapat selama inilah yang aku investasikan, aku peruntukkan untuk membuka bisnis. Jadi itu sih motivasi utama aku. Intinya aku pengen mandiri, pengen nggak terlalu membebani orang. Jadi itu Anis. Waduh, prinsipnya. Wih, jadi saya merasa tertampar terjungkal gini, Mas. Ya enggak lah, semua orang kan beda-beda. Kalau Mas Bima sendiri gimana, Mas Bima? Gak bisa berkata apa-apa ya barusan. Sedikit mind blowing gitu. Waduh. Oh ya, bentar nih Van. Kan tadi kan sempat dibilang beasiswa. Ya kan tentunya kan kalau beasiswa kan ada hal yang beda daripada kita jadi mahasiswa biasa gitu kan, ada Benar. pressure dari beasiswa itu. Tentunya itu kan akan membuat kita takutnya nanti ke bawah kuliahnya itu ke bisnis. Nah,
Nah, Atau bahkan sebaliknya, dari Afan nih gimana untuk mengatasinya? oke. Jadi ini tadi hal menarik juga untuk dibahas ya, tentang bagaimana memanajemen waktu sih menurutku ini. Jadi dengan aku mendapat beasiswa itu kan artinya ada beberapa tuntutan khusus gitu kan. Jadinya anak beasiswa kan punya tuntutan khusus. Nah ini kebetulan beasiswa yang punya aku ini mengharuskan aku untuk pertama aku harus selama kuliah harus hidup di pesantren gitu. Harus hidup di pesantren dan aku juga ya mau nggak mau juga harus aku jalanin. Toh ini positif gitu kan. Terus kedua itu aku dituntut untuk IP harus eh, di atas rata-rata lah ya. Jadi seperti layaknya mahasiswa-mahasiswa lain yang mendapat beasiswa, aku pun juga demikian harus dituntut apa nilai akademiknya harus eh, lebih di atas rata-rata teman-temannya. Nah, otomatis dari itu kan aku nggak bisa nih serta-merta meninggalkan apa bidang akademisku demi bidang bisnisku. Nah, jadi mau nggak mau ya aku harus benar-benar balance antara ya di dunia bisnis, aku ngelola bisnis dengan akademisku. Nah, itu suatu tantangan sih. Apalagi selain itu aku juga beberapa kali juga harus dituntut aktif di bidang organisasi juga. Nah, ini tiga hal yang menurutku benar-benar menyita pikiran, tenaga, dan batinku ya. Nah, jadi selain aku harus ya akademis itu tanggung jawab nomor satu, terus kemudian organisasi itu adalah suatu kebutuhan, ya kan? Semua aku yakin teman-teman juga paham lah kenapa kita harus ikut organisasi. Nah, termasuk ini ada korelasinya ketika kita membuka bisnis. Dengan kita aktif di organisasi, kita memiliki relasi yang semakin luas. Nah, ketika kita memiliki suatu relasi yang luas, nah itu akan berimpact sangat bagus ketika kita membuka bisnis. Artinya ada banyak support system ketika kita membuka bisnis, banyak dukungan dari teman-teman. Nah, itu sih. Jadi ya suatu tantangan sih untuk menghadapi tiga hal itu. Dan ya doakan saja aku tetap konsisten gitu kan dari awal sampai lulus nanti. Nah, harapanku aku tetap benar-benar bisa membagi itu. Dan aku pun di bisnis aku nggak mau terlalu yang gimana gimana gitu. Jadi aku lebih cenderung ya sewajarnya saja. Bila mana kok bisnis ini terlalu menyita eh, waktuku atau mengganggu tanggung jawabku di bidangku yang lain itu aku sedikit kurangi. Katakanlah ketika ada job tentang kita dapat job buat project fotografi atau sinematografi dan sementara itu pada jadwal kuliah, nah itu kebingungan kita. Jadi kan contohnya di Arsa Visual nih, di PH ku ini. Jadi itu sering mendapat job tentang ya yearbook. Ya, sama sih. Aku kebanyakan bisnis yang aku rintis adalah bisnis yang pernah aku alami ketika aku sekolah. Nah, jadi aku itu suka penasaran gitu kan. Ketika aku sekolah, enak sih nih foto ini. Jadi waktu itu aku ini hitung-hitungan kan sama teman-teman. Rek, ini kita beli buku ya ke vendor ini per buku 200.000. Nah, sementara kita SMA seangkatan ini ada totalnya 400 siswa. Nah, coba kita kalikan 200.000 kali 400 siswa. Gila, ini angka yang nggak kecil rek gitu. Jadi kayak sangat kayak excited gitu lihat angka segede segede itu dan wah keren ya. Apalagi waktu itu vendorku pas yearbook itu adalah eh, lulusan ini mahasiswa yang baru-baru lulus gitu ya, muda-muda lah ininya. Kayak aku bener bisa ya mas-mas ini fresh graduate dan udah bisa megang proyek segede iki gitu. Itu akhirnya aku kayak termotivasi gitu. Jadi aku lulus SMA, aku juga pelajari production ini kayak apa. Nah, aku juga memanfaatkan ya itu relasi. Jadi kan aku SMA itu aktif di organisasi gitu kan. Aku punya ini ada forum kayak forum siswa Sebanyuwangi gitu. Nah, aku manfaatin ketika aku lulus. Nah, kebetulan di beberapa sekolah-sekolah
eh, di Banyuwangi itu aku punya junior ya di organisasi tersebut. Nah, dan aku ketika aku sudah terjun di PH, udah punya tim, aku tawarkanlah timku ke mereka. Aku punya tim ini yang bergerak di bidang ini dan aku menawarkan project ini pada kalian. Nah, tentunya dengan pendekatan-pendekatan demikian, nah, apalagi ini mereka mungkin mikirnya, oh ini seniorku sendiri, gitu kan. Aku tahu orangnya kayak apa. Jadi dapatlah kita kepercayaan klien. Nah, alhamdulillah di tahun pertama kami sudah dapat menghandle beberapa sekolah dan satu sekolah yang itu sudah full paket. Jadi kita mendapat job fotografi dan sinematografi di SMA tersebut dengan nilai yang nggak sedikit sih. Total projectnya itu sekitar 68 juta. Nah, itu suatu apa capaian yang selama ini bikin aku bener hidup gitu. Selain aku ya aku takut nggak maksimal dengan project ini dan nggak nyangka aku ini masih umur 19 tahun udah megang uang sedemikian banyak. Jadi itu waktu kebingungan apa kayak campur aduk antara seneng ya takut gitu. Tapi ya alhamdulillah kita sudah melewati fase itu dan alhamdulillah juga puas dengan hasilnya, klien juga puas dan proyek ini berhasil dan ya semoga tahun-tahun ini kita bisa dapat proyek sebesar itu lagi lah. Jadi seperti itu sih. Wah, sangat menarik. Oh ya, terus nih mungkin berkesinambungan. Kan Ya, tadi kan tentunya antara kuliah, terus tadi sempat dibilang mondok juga ya. ya, mondok. Sama Offline mondok. ini tentunya kan sedikit tricky untuk manajemen waktu. Ya benar, sangat-sangat riuh kok. Mungkin dari apa nih bisa menyebutkan yang menyampaikan lah cara manajemen waktu yang menurut Afan terbaik itu gimana? Oke, jadi manajemen waktu ya. Nah, aku sadari emang ada beberapa orang itu istilahnya multitasking. Jadi dia serba bisa gitu kan. Dia mengemban tugas apapun tuh bisa. Cuma aku juga nggak membenarkan ketika itu kita itu multi job dalam artian kita punya job yang banyak, kita punya tanggung jawab yang banyak, dan ya manusia itu selalu punya batasan ya kan. Nggak ada manusia yang nggak punya batasan. Jadi ya kalau ngomong manajemen waktu, aku pun benar diriku sendiri belum mempunyai suatu kemampuan untuk memanage waktu dengan baik. Nah, dari tiga hal kesibukanku tadi, tetap ada gesekan-gesekan, ada yang harus aku korbankan. Karena ketika kita fokus pada dua hal, bahkan ini tiga hal, pasti ada satu dua hal yang akan terkorbankan, gitu kan. Nah, jadi ya sangat disayangkan ketika aku di kuliah ini karena ya ini aku kan agak lebih fokus ke dunia bisnis. Jadi di organisasi aku udah agak ngurangi, nggak kayak SMA dulu. Kalau SMA lebih cenderung aktif di organisasi, tapi ya aku kan belum mengenal bisnis kan. Nah, jadi ya masih sanggup lah. Tapi kalau akademis insya Allah tetap kita harus perjuangin ya kan. Karena akademis itu sudah istilahnya tugas pokok kita, tugas utama kita. Nah, jadi ya kalau manajemen waktu ya intinya kita harus benar-benar kurangi hal yang kurang bermanfaat bagi kita. Nah, ini kata kuncinya. Kita harus benar-benar kurangi hal yang sekiranya kurang memberikan dampak yang baik. Ya, misalkan dalam artian di sini ya main-main itu perlu, tapi main yang berlebihan itu nggak perlu. Karena kalau berbicara mahasiswa, anak SMA atau ya seusia kita lah, cenderung ya mungkin ya kalau cewek-cewek itu suka drakor gitu ya kan. Nah, kadang waktu seharian itu habis hanya untuk nonton drakor, nonton series gitu kan. Nah, cowok kadang ada yang wibu nih, ya suka anime. Jadi anime banyak lah, Naruto, One Piece, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba sampai
wah aku ke teman-teman yang sampai berhari-hari hanya untuk namatin season-season anime itu gila sih. Kok maksudku ya ini mungkin orang berbeda kan. Aku itu sebenarnya juga butuh hiburan. Aku juga suka lihat anime, aku juga suka main bola ya kan. Tetep. Cuman ya aku sadari aku punya tanggung jawab di hal yang lain. Otomatis di bidang-bidang yang tidak terlalu sentral atau tidak terlalu penting menurutku itu ya mau nggak mau aku harus korbankan. Jadi ya mungkin kesuksesan itu kan perlu pengorbanan ya kan. Ya kalau kita mau cepat sukses ya kita juga harus banyak berkorban dong. Di itu. Cukup tersentil tadi itu untuk anime sama drakor. Bener banget, Gimana Mas. nih? Tapi ya, Mas Bim, Iya ya. aku kaget loh, Mas, tadi, Mas. Ada project yang nilainya itu jutaan. Waduh, itu nggak bisa dibayangin loh, Mas Afan, serius. Tapi nih ya, Mas Afan ya, ngomong-ngomong tentang pencapaian nih, ya siapa sih yang nggak percaya pencapaiannya udah begitu banyak gitu, Mas? Mas Afan, ceritalah, Mas. Pencapaian yang udah dicapai selama ini tuh apa aja sih gitu? Hmm, pencapaian yang sudah dicapai selama ini. Ini utamanya di dunia bisnis ya kan? Iya, iya, Ya, Mas. ya. Jadi kalau berbicara capaian di dunia bisnis, ya apa ya? Jadi ya mungkin beberapa orang udah ada beberapa orang yang berbicara, wah capaian kamu di usiamu yang sekarang itu udah luar biasa, kamu udah punya kafe sendiri, nah dengan biaya sendiri, ya kan? Terus kemudian udah pernah megang project seperti yang sudah aku jelaskan tadi, itu beberapa teman emang sempat mengapresiasi sih atas capaian tersebut. Cuman kalau aku pribadi belum memandang itu sebuah capaian. Nah, jadi aku di sini bukan ambisius ya. Artinya kita berbicara tentang motivasi dalam dunia berbisnis. Jadi aku menanamkan diriku jangan cepat puas, Wan. Jangan cepat puas. Eh, ada target-target yang lebih besar yang harusnya bisa kamu kejar. Jadi jangan cepat puas. Nah, jadi aku menilai apa yang aku miliki sekarang ini bukanlah sebuah capaian, tapi adalah sebuah proses, gitu kan. Nah, jadi ya aku asumsikan ini proses-prosesku untuk aku bisa mencapai suatu tingkatan yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi itu yang aku tanamkan pada diri sendiri. Jadi motivasiku dalam berkecimpung di dunia wirausaha yaitu kuncinya jangan cepat puas. Ya, terus berinovasi, tetap terus berinovasi karena kunci dari seorang eh, pengusaha yaitu adalah ulet, tekun dan yaitu tadi tidak mudah puas. Jadi itu sih. Waduh, gitu nih ternyata ternyata jangan cukup puas. Jangan cukup puas. Iya, tak inget-inget aja, Mas, tenang aja. Ya benar. Kalau Mas Bima sendiri gimana, Mas? Ya aku setuju sih. Namanya manusia kan itu tidak ada harus tidak punya rasa puas lah. Iya, gak Kalau punya sudah dapat puas. A harus cari B. Kalau sudah dapat B harus Karena cari C. dalam artian ini tidak puas yang positif tapi ya Ya, harus bukan yang rakus positif bukan maksudnya. yang negatif. Ngomong-ngomong tadi tuh selama berproses ya. Mungkin ini agak dalam sih ya bahasannya. Eh, Dalam-dalam. Oke, oke. Gimana, nah, gimana? Afan nih pernah ngerasa gak sih pada saat berjalannya bisnis ini berada pada titik paling rendah sampai kasarannya tuh ingin nyerah aja bisnis ini. Ya, ya, ya. Titik terendah dalam apa dunia bisnis yang pernah aku jalani itu ketika eh, teman-temanku yang satu visi misi dengan aku, yang satu pemikiran, yang bareng-bareng merintis usaha ini itu sudah protol satu persatu. Nah, jadi itu suatu suatu hal yang menyentuhkan sih karena uh, apa ya kita memulai bisnis itu bukan hal yang mudah gitu kan. Jadi kita berjuang bareng gitu kan. Kita waktu itu sampai nginep-nginep, sampai lembur-lembur, berpikir keras, saling apa berdiskusi gitu kan. Jadi prosesnya panjang banget dan ketika berjalannya bisnis karena apa
waktu itu juga ada beberapa problem ya kan. Karena ya itu nggak selalu berprofit gitu kan, kadang bisnis itu juga bahkan rugi. Itu sangat sulit, suatu kondisi yang sangat sulit bagiku, bagi kami. Dan ya bahkan kemungkinan terburuk waktu itu aku sampai, karena kan pas kuliah itu aku juga memiliki beberapa karyawan gitu kan. Kan kita ini sama-sama kuliah tuh, punya beberapa karyawan, sampai penghasilan yang kita miliki itu hanya cukup untuk menggaji karyawan. Nah, sampai waktu itu kepikiran apakah ini satu aja ya, karena apa ya, karena kita kayak sia-sia gitu kan. Apa, bisnis yang kita udah bersusah payah, kita juga luangin waktu, pikiran dan tenaga, kok ternyata nggak ada hasilnya untuk kita. Jadi waktu itu kita berpikiran seperti itu. Sampai sebelumnya, sampai sesudahnya, akhirnya kita berpikiran untuk bertekad lagi, aku sama temanku yang masih mau berjuang, kita bertekad lagi, kita bangun pulang, ya kan. Kita cari inovasi lain, kita melakukan ekspansi bisnis, yang akhirnya kok ternyata ini jadi titik balik dalam bisnis kita. Ya, jadi kayak kita, ya ternyata di balik kesulitan itu emang pasti ada kemudahan gitu kan. Nah, ternyata itu benar-benar nyata, benar-benar real, dan itu yang kita rasakan. Jadi kalau dikata kapan kita terendah dalam dunia bisnis, ya itu tadi, ketika teman-teman yang sudah membangun awal, merintis bersama usaha ini mulai berpergian, dan kita kayak di di kondisi yang sulit, dan kita ditinggal sendiri, itu rasanya kayak benar-benar jatuh, kayak kita punya cewek gitu kan, kita punya pacar, kita punya masalah gitu, kita punya masalah keluarga, tapi pacar kita ini malah pergi ninggalin kita gitu kan. Nah itu kayak bener-bener, wah, nggak, sulit diterima sih. Jadi hal yang awalnya kita susah payah bangun bersama, akhirnya kita dalam kondisi terpuruk, kita tinggal sendiri ya. Nah itu sangat menyedihkan. Jadi itu sih, Bima. Sedikit gimana ya? Iya, memilukan Ternyata emang, cukup. memilukan emang. Iya. Dan aku merasakan aku pernah jadi sad boy ya waktu itu aja gitu. Sangat-sangat menyedihkan, sumpah. Sangat menguras emosi sekali ya Mas Bim. Sungguh-sungguh. Aduh, bukan lagi. Udah kayak kratak-kratak ger gitu. Kata-kata ger. Tapi nih ya Mas, udah nggak apa-apa. Jadi sekarang nih, aku mau nanya lagi. Kan kafenya udah berkembang baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus udah gitu, bolehlah Mas Afan nih spill cerita dikit gitu Mas, tentang Ya, ya. strategi marketing apa sih kok bisa gitu loh untuk usaha kafe gitu kan. Sekarang kan banyak gitu Mas kafe-kafe yang ya banyak pesaingnya lah intinya, yang Ya, bisa benar. bedain itu. Jadinya Mas Afan nih bisa kafenya tuh lebih menarik daripada yang lain gitu. Apa sih Mas? Ya. Jadi benar yang dikatakan Anis ya. Eh, jadi fenomena yang terjadi di dunia bisnis, ketika ada bisnis yang lagi menjamur nih, itu pasti banyak orang yang ingin menjalankan bisnis tersebut. Nah, salah satunya di sekarang-sekarang ini adalah kafe. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, banyak fenomena kemunculan kafe di mana-mana. Bahkan satu desa aja itu bisa punya 1 sampai 2 kafe, sampai 3 kafe bahkan. Nah, jadi itulah. Jadi mungkin ada kecenderungan ya, karena di era sekarang ini juga apa ya, kemungkinan untuk orang-orang itu nongkrong juga banyak sih. Maksudnya ini di luar konteks pandemi ya kan. Kalau pandemi kita sudah dibatasi juga. Nah, jadi menurutku itu sudah fenomena. Dan rata-rata itu dibawa oleh kalangan mahasiswa. Ya kan? Karena kan kalau kita di kampus nih, itu
sangat biasalah, sudah menjadi habit untuk kita, jadi kebiasaan untuk kita kalau kita ada eh, ngerjain tugas di kafe ya kan, mau ngobrol sama temen, ketemu sama temen di kafe, mau pergi sama pacar juga di kafe gitu kan, apa-apa di kafe. Jadi kayak kafe ini adalah suatu hal yang sangat lekat, sangat apa ya, sangat eh, kebutuhan kita yang benar-benar perlu, benar-benar urgent gitu kan. Nah, akhirnya ketika mahasiswa-mahasiswa ini pulang ke kampungnya masing-masing karena suatu kondisi pandemi ini, nah mereka kayak kehilangan habitnya, kayak kehilangan biasanya, kebiasaannya. Nah biasanya jam 9 ini wis main Uno bareng temen-temen, wis ngobrol, wis ya gitu-gitulah. Nah, ketika mereka di rumah itu cenderung bosen, termasuk aku nih. Jadi aku kalau di di luar gitu kan nongkrong gitu. Ketika di rumah ya ngapain ya? Aku nggak ada kafe gitu kan. Nah, jadi kayak ya aku sendiri akhirnya terbesit untuk membuka kafe sih. Ya mungkin itu hal serupa yang dirasakan oleh beberapa teman-teman mahasiswa yang lain, dan akhirnya memberanikan diri untuk membuka bisnis kafe. Nah, ngomong-ngomong soal kompetitor, nah, seperti yang aku katakan tadi, ketika bisnis ini mulai booming, itu pasti kompetitor pasti ada. Nah, cuma pinter-pinternya kita untuk mengakali biar kafe kita tetap eksis gitu kan. Karena ada beberapa kafe yang itu sudah dibuka, tapi apa ya, dalam jalannya itu nggak selalu seperti yang diharapkan. Karena kan kita tuh nggak bisa mengatur pelanggan, oh di sini harus setiap hari datang, itu kan nggak, karena pelanggan punya seleranya masing-masing. Jadi ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan ya. Misal kayak venue atau lokasi atau tempatnya gitu kan. Jadi kita survei waktu itu. Nah, konsep yang ngetren pada sekarang-sekarang ini apa sih? Kayak misalkan kafe dengan konsep plastik, atau kafe dengan konsep industrial gitu. Nah, jadi kalau aku sendiri nih untuk konsep kafeku itu lebih ke konsep industrial. Ya, kenapa industrial? Jadi di beberapa kesempatan aku mengetahui bahwasanya teman-teman ini sekarang yang lagi marah ini ya konsep industrial, dan ketika kita dalami, ketika kita buat RAP ya ternyata kafe industrial pun ramah budget atau dengan dana yang lebih minim daripada konsep kafe-kafe yang lain. Dan akhirnya ya kayak ini bagus sih, akhirnya kita eksekusi lah. Nah kemudian itu pertama, satu dari konsep. Kedua itu dari ya apa yang kita jual gitu. Nah kalau aku sebelumnya ini kan hanya cenderung pada beverage atau minuman ya kan, milk base, kemudian kopi-kopian gitu. Kemudian mocktail. Nah, kita tetap berinovasi dan berimprovisasi. Jadi bagaimana kita mempunyai kafe yang nggak hanya sebagai tempat nongkrong untuk ngopi, tapi kita harus bisa tempat ini ya kita juga bisa menyediakan makanan lah, makanan entah ringan atau berat, agar pelanggan yang berdatangan itu juga tertarik, dan segmentasi pasar kita semakin luas. Karena apa? Ada orang yang ingin ke kafe itu hanya ngopi, ya kan? Ada orang yang ke kafe itu ingin nyemil juga, dan ada orang yang ingin ke kafe itu juga untuk makan makanan berat. Itulah akhirnya kita berimprovisasi dengan menu. Jadi selain kita menjual minuman, kita juga mengolah makanan-makanan, baik itu ringan maupun makanan berat. Itu sih. Dan satu lagi yang ini unik dan agak nyeleneh sih dari kafeku. Jadi di kafeku ini kan tempatnya sebenarnya nggak terlalu luas, cuman aku itu kan punya hobi main PlayStation, ya kan? Main PlayStation. Nah, waktu itu ketika aku masih kecil, mahasiswa sih, ketika aku main PlayStation, nah itu aku selalu mesan minuman dan makanan.
ya kan. Nah, kayak misalkan aku main PlayStation 1 jam itu mungkin 8.000, kalau jam 8.000, 1 jam 8.000, itu main PlayStation-nya 8.000, makan sama minumannya sampai 20.000. Itu mungkin hal yang nyeleneh yang orang lain belum ketahui atau nggak paham. Jadi yang agak dilihat KW itu, aku itu juga ada spot sedikit untuk game center. Jadi waktu itu aku emang punya bisnis rental PS juga sih sebenarnya, cuman nggak jarang aku ceritain. Jadi di cafe itu jadi ada satu spot yang itu khusus untuk jadi game center ya PlayStation tadi. Nah, peluang bisnisnya di mana? Ya itu tadi, ketika orang-orang main PS, nah, mereka cenderung haus atau bahkan lapar karena mereka bermain berjam-jam. Nah, akhirnya ketika mereka haus, mereka orderlah minuman dari kita. Nah, itu menurutku suatu hal yang nyeleneh tapi ada korelasinya dan pastinya ada peluang bisnis di situ. Nah, jadi itu sih yang hal yang beda dari kafe karena orang dalam kafe itu nyari hal yang beda kan. Jadi ya seperti itu. Jadi ini yang paling penting hal unik berarti ya Mas ya? Iya, Buat ya. Jadi narik kita harus perhatian ambil beda. pelanggan. Namanya kita juga industri kreatif, otomatis ya pelakunya ya harus kreatif dong. Kan Iya gitu. benar banget. Jadi gimana nih Mas Bima? Kan kita udah ngobrol-ngobrol santai nih bareng sama Mas Afan. Kalau Mas Bima sendiri nih, tertantang nggak sih Mas buat berbisnis dari sekarang? Sungguh sangat termotivasi banget ya buat jalanin Nah, harus dong. bisnisnya. Harus dong. Harus. The next ya Mas ya? Next kita Amin, berbisnis. amin. Ya mungkin Amin. Bima, Anis dan teman-teman sekalian ini kalau mau belajar bisnis bisa kita sharing-sharing lagi gitu kan. Ya siapa tahu nanti kita bisa bekerja sama gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Aduh, amin. Amin banget. Oh ya, BTW, gak terasa kita ini sudah cukup lama ya berbincang-bincang dengan Afan Lama nih. ya. Cukup lama nih. Iya. Terima kasih ya Mas. Nggak kerasa ya. Terima kasih Afan. Ya, makasih untuk Afan yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk diajak sharing-sharing bareng kita. Semoga yang barusan di-sharing itu bisa dapat menjadi motivasi untuk teman-teman mahasiswa lainnya lah, khususnya Amin. teman-teman kita. Ya. Amin. Tapi sebelum kita akhiri nih Mas Afan boleh nih Mas, spill sedikit nih alamat kafenya atau juga gitu. kalau bisa sosial medianya kafe juga Mas. Jadi kan kalau nggak bisa sekarang kan PPKM bisa stalking dikit-dikit. Benar. Ya jadi ini juga sekalian promosi ya. Nah, jadi kalau kafe itu sendiri ini sebenarnya masih baru ya kan, masih 2 bulan berjalan deh kayak ini. Ya mungkin ini agak berita sedih ya, karena ya kita baru 1 bulan kok sudah dihadapkan PPKM. Nah, jadi kayak susah sebenarnya cuma alhamdulillah tetap kafe ini tetap jalan, tetap survive dan semoga lah kedepannya bisnis ini akan terus berkembang. Jadi teman-teman bisa cek kafeku itu Instagramnya di rnk.cafe. Nah, alamatnya itu di Jalan Raya Jember, tepatnya di Barat SPBU Krikilan, Glenmore, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Pas di pinggir jalan. Jadi kalau teman-teman dari Jember arah ke timur, itu kafenya kanan jalan. Jadi perbatasan antara Kecamatan Glenmore dan Kalibaru. Tepatnya di timurnya sedikit SPBU Krikilan. Jadi teman-teman bisa mampir tuh kalau lagi mungkin main ke Banyuwangi atau lewat, silahkan mampir ya. Nah, buat kalian semua nih yang domisilinya Banyuwangi nih, atau yang kebetulan main-main, bisa lah ya. Nanti sesudahnya PPKM selesai, mampir ke kafenya Mas Afan nih. Siapa tahu nanti di kafe ketemu sama Mas Afan, kan bonus tuh. Dan juga bagi kalian yang ingin tahu nih kayak apa sih kafenya,
bisa di follow tuh Ya, benar. rnk Follow. cafe. Oke, tidak terasa sudah lama sekali kita berbincang. Mungkin Nggak kerasa ya. iya tidak terasa nih. Asik Mungkin sih. Ya, semoga asik-asik. teman-teman adalah nanti season kedua atau season ketiga bahas tentang yang lain. Nah, aku apresiasi sih kegiatan-kegiatan seperti ini. Sumpah sangat bermanfaat, insya Allah pasti. Iya. Saya ucapkan terima kasih kembali untuk Afan yang sudah menyempatkan waktunya. Sekian deposit episode pertama ini. Jangan lupa stay tune di episode deposit yang berikutnya, yang berikutnya. Akhir kata dari saya, bye-bye. See you next time.